Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di Anjang Sana, sebuah ruang untuk diskusi dan juga ngobrol seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita tengah berada di Joglo Mandapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta, di mana nantinya kita akan ngobrol seputar bagaimana kita bisa tetap produktif dan juga tentunya wisata di Yogyakarta bisa tetap bangkit di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun pemirsa semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak luar biasa bagi dunia pariwisata, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Apalagi dengan diberlakukannya PTKM yang ternyata membuat para pelaku wisata harus kembali menahan nafas dan juga menahan hasratnya untuk kembali membangkitkan geliat wisata di Yogyakarta. Bagaimana kita bisa tetap aktif dan juga bagaimana kita bisa terus melahirkan inovasi dan juga kreativitas untuk tetap membangkitkan wisata di Yogyakarta di tengah kondisi pandemi, terlebih dalam kebijakan PTKM. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita karena kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan Bapak Widi Stikno, anggota Komisi B DPRD DIY. Pak Widi sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Bapak ini baru dari mana atau mau kemana Pak? Rapi sekali hari ini. Iya, tadi itu dilalah mau ada rapat banggar di kantor terus dipanggil untuk mendampingi panjenengan ngobrol. Ya sudah, kita siap. Buat ngobrol seru hari ini. Bersalin. Oh, aduh, langsung ya Pak ya. Saya menjalankan tugas langsung mampir ke sini buat ngobrol bersama. Matur nuwun sebenarnya Bapak, terima kasih. Tapi juga memang kalau kita ngomongin wisata di Jogja ini sekarang masih cukup ini ya Pak ya, menjadi kondisi yang memprihatinkan dalam artian kita sudah mulai bangkit tapi juga kangen gitu Pak sama Jogja yang dulu identik dengan wisata yang jadi primadona di Indonesia ya Pak ya. Kalau akhir-akhir ini Pak, di tengah setelah kemarin ada pandemi COVID-19, Pak Widi sudah sempat jalan-jalan atau mungkin wisata kemana gitu Pak Widi? Ya, saya kira terima kasih. Jadi dengan kondisi COVID seperti ini memang kondisi wisata di Jogja secara persentase menurun lah. Ya. Baik pengunjung juga hunian juga yang lain-lain. Ini menjadi sesuatu yang harus dibenahi ke depan. Dengan adanya PTKM itu kita paling tidak kalau saya ngomong adalah sementara saja. Sementara Karena saja. ini adalah salah satu geliat pemerintah untuk bagaimana COVID ini tidak begitu laju dalam berkembangnya. Saya berpikir ulang tahun COVID sekali saja lah kemarin, nggak perlu dibaleni lagi sampai Jangan kedua. ada tahun berikutnya ya Pak ya? Selesai lah. Jadi itu, saya kira PTKM ini sementara kan kita masih diperpanjang lagi sebulan. Harapan kami ya jangan lama-lama lah diperpanjang karena geliat wisata ini sangat berpengaruh pada ekonomi di Jogja. Betul. Karena hostnya Jogja adalah wisata. Iya. Wisatanya oke, hunian oke, oleh-olehnya oke, yang lain oke. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan hostnya wisata lagi kena musibah seperti ini ya tentunya kita prihatin. Ya. Tetapi dengan keprihatinan ini tetap kita harus punya kreativitas. Bagaimana menjaring wisatawan, ya mungkin dia tidak long weekend di sini, atau tidak terlalu lama, tetapi dia mungkin berkunjung one day, jadi datang pagi pulang sore. Tetapi tetap itu akan menjadi sesuatu yang ya bagaimanapun orang wisata itu sebetulnya seperti orang makan kan. Kalau dia nggak makan, nggak wisata, nggak nyaman. Makanya saya kira kegiatan itu berjalan dan monggo saya kira pelaku-pelaku wisata baik yang ada di desa wisata, mungkin juga travelnya, juga yang lain-lain, tetap kita harus mencari terobosan ke depan untuk wisata kita tetap jalan ya Pak ya. Artinya inovasi ini adalah kunci bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi ya Pak. Iya. Tapi kemarin Pak Widi sudah sempat mungkin mampir berwisata kemana gitu Pak, atau mungkin jalan-jalan kemana sejauh ini yang Pak Widi sempat temui, bagaimana kondisinya Pak Widi? Baik, saya mulai wisata kami hari Minggu kemarin. Kebetulan saya punya aktivitas juga tanam alpukat di lereng Merapi. Taman alpukat, jadi dengan teman-teman pagar Merapi di sana. Kami lakukan penanaman juga, kami juga melihat sebetulnya geliat wisata di sini kayak apa. Ternyata ya seperti tadi, orang datang pagi pulang sore, orang nginep nggak ada. Jadi orang nginep mungkin ya perhitungannya nggak tahu ya mereka kenapa nggak nginep. Kemudian ke sebelah barat saya sampai juga wisata desa yang ada di Turi. Nah, Turi Salak itu saya ya, Pak, kira salak yang berbasis salak, termasuk sampai di lereng Merapi yang di atas di Tunggul Harum. Saya kira orang berkunjung sudah mulai menggeliat. Termasuk juga yang di selatan, yang di pantai saya kira luar biasa. Apalagi kemarin juga ada di Cangkringan itu ya namanya apa jenenge Mbah Marijan itulah kegiatan gunungan ya. Gunungan, termasuk juga yang ada di Parangtritis. Ini juga menjadi objek
tambahan masyarakat untuk daya tarik ya Pak ya? Daya tarik wisata kepada masyarakat untuk berkunjung ke sana. Oke. Jadi ini menjadi pemikiran, artinya walaupun PTKM mereka tetap menerapkan 3M atau 5M, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan itu. Ini cukup berdampak kepada masyarakat pelaku wisata. Oke. Minimal dia tidak tidur, tetapi ya Ya. setengah tidur. Setengah tidur, tetap berjalan sesuai dengan kaidah protokol yang sudah ditetapkan ya Pak ya. Bukan berarti mungkin kan kemarin sempat kita mungkin juga ada salah persepsi PTKM artinya semua harus close dong. Enggak berarti ya Pak ya. Enggak. Tetap berjalan sesuai dengan kaidah Iya. protokol yang ditetapkan. Iya. Tapi apakah sejauh ini berjalan efektif Pak Widi? Ya, saya kira kalau efektif ini relatif ya. Tapi yang jelas semangatnya. Ya. Karena host dari PTKM ini dampaknya luar biasa. Ya. Artinya tekanan COVID semakin menurun, tetapi geliat wisata tetap. Jadi kita tetap sehat, tapi tetap madang gitu loh Mas. Ya. Jadi sehat, tapi kita tetap makan. Ya. Makan maksudnya ekonominya jalan. Tetap berjalan. Nah, makanya 3M-nya sehatnya, makannya adalah geliat ekonomi. Jadi harapan kami ini tetap terpadu untuk bisa ke depan paling tidak menjaga marwah wisata di Jogja Ya. jalan. Oke, tadi kan juga Bapak sempat bilang ya Pak, kalau memang sekarang sudah mulai ada wisatawan yang berdatangan, dalam artian juga sudah mulai kembali melakukan kegiatan wisata meskipun memang secara jumlah tidak seperti dulu ya Pak. Ini apakah bisa dilihat sebagai kesuksesan dari promosi wisata itu sendiri atau mungkin juga kesuksesan dari penerapan aturan-aturan, protokol, CHS dan sebagainya, itu dari faktor apa Pak kira-kira? Saya kira yang pertama adalah yang saya garis bawahi adalah kreativitas masyarakat. Bagaimana dia menyajikan event-event yang dulu mungkin belum muncul atau mungkin sekarang dimunculkan tetapi hanya one day. Paling tidak berkunjung, dia pulang tidak nginep. Karena yang dimingepi juga takut, yang mau nginep juga takut. Berpikir karena dua kali ya, Pak. lebih bagus ya sudahlah nonton di sini tetapi ninggali, paling nggak minimal makan siang di situ, syukur beli oleh-oleh atau mungkin ada kegiatan lain yang juga berbayar kan di situ kan juga mereka akan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi. Saya kira yang pertama adalah pelaku yang biasanya kreatif. Kalau regulator saya kira hanya ya menerapkan ayo sistem PTKM dijalankan dengan baik. Tujuannya bukan apa-apa, bukan kita untuk membelenggu ekonomi. Tidak ya Pak ya. Tetapi kita justru ayo sareh sebentar, tetapi tetap jalan kamu. Makanya 3M atau 5M itu tetap jalan aja. Oke, baiklah. Karena tujuannya juga kembali lagi bagaimana caranya PTKM diberlakukan, tapi juga kalau tujuan awalnya tetap bagaimana ekonomi bisa kembali bangkit melalui wisata ya Pak ya. Bukan berarti malah PTKM ini emang mau menghalangi kita jualan, enggak ya Pak ya. Tapi bagaimana caranya supaya tujuan di akhir itu bisa segera tercapai. Tapi Pak, kalau kita ngomong PTKM ini kan diberlakukan tidak di semua wilayah di Indonesia ya Pak ya. Hanya di Jawa dan juga Bali. Nah, tapi kalau kita lihat wisatawan itu kan sudah mulai berdatangan tidak hanya dari Jawa, tidak hanya dari Bali saja, tapi juga dari beberapa daerah di Indonesia, Pak Widi. Kemudian ketika berbicara PTKM, apakah ini hanya berlaku untuk masyarakat yang berdomisili di Jawa dan Bali atau hanya berlaku di wilayah dalam artian wisata di Jawa Bali itu saja, Pak Widi? Saya kira PTKM itu ngomongnya adalah zona. Wilayah kan, siapapun yang ada di wilayah itu harus menerapkan itu. Termasuk dari luar ya Pak yang masuk di zona itu ya. Karena mereka adalah berada di tempat kita yang notabene mungkin dibanding daerah mereka sebaran COVID-nya berbeda, tetapi mereka tetap harus patuh dengan ada aturan yang di tempat itu, yang dengan 3M dan yang macam-macam, tetap terapkanlah protokol kesehatan. Apa sih susahnya? Dia berkunjung welcome, tetapi kamu harus pakai masker, jaga jarak, mungkin juga mencuci tangan dan macam-macam itu saya kira perilaku hidup sehat sebetulnya. Betul. Belum ada pun COVID sebetulnya kalau kita melakukan seperti itu ya luar biasa. Kita sebelum apa-apa cuci tangan. Terus kita pakai masker, memang kalau debunya banyak ya pakai masker. Untuk kesehatan juga baik ya Pak ya itu ya. Jangan dikira kita pakai masker ini selama COVID, enggak. Kalau kira-kira ke depan memang agak sulit, apa artinya misalnya di lereng Merapinya pas ada abu ya masa kita nggak pakai masker. Saya kira bukan hal yang sulit ya Pak ya. Untuk itu. Oke, artinya juga sekali lagi mungkin ada yang bisa diambil dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Tapi Pak, kalau kita melihat juga akhirnya semakin ke sini itu kan tren wisata kalau boleh dibilang juga mungkin ada pergeseran Pak. Mungkin tidak pergeseran tapi ada sedikit perubahan, inovasi itu tadi kembali lagi. Kira-kira kalau dari pandangan Pak Widi sendiri, seperti apa sih Pak kira-kira wisata Jogja ini yang mungkin akan dikembangkan ke depannya nanti dan bisa dinikmati oleh masyarakat Pak Widi? Luar biasa, industri wisata di Jogja tidak industri wisata yang gede-gedean, tidak butuh investor yang besar-besar, tetapi yang tumbuh adalah wisata yang berbasis masyarakat. Misalnya kita lihat di lereng Merapi ada Penting Sari, di Turi ada kegiatan yang salak,
di selatan juga banyak, misalnya kegiatan-kegiatan wisata yang berbasis masyarakat. Iya. Dan ingat itu bukan investor dari pemerintah, bukan dari swasta, tetapi mereka sendiri, kampung mereka yang ngelola. Iya. Seperti saya mendampingi kampung Minapadi Sambirembe. Itu adalah masyarakat yang melakukan. Kita hanya mendampingi, ayo dikembangkan menjadi objek. Dulu dia nanam padi dengan Mina, sekarang itu jadi objek misalnya. Ini kan menjadi sesuatu luar biasa. Objeknya ditambah bagaimana dia bisa makan nyaman di situ, kemudian ada event-event lain, juga selfie-selfie yang lain. Jadi di Jogja memang ke depan pengembangannya adalah wisata yang berbasis masyarakat. Itu yang akan bertahan lama dan laku. Karena kalau wisata seperti Taman Safari nggak mungkin di Jogja. Itu sesuatu yang terlalu mahal bagi kita. Tapi yang berbasis masyarakat, saya kira itu yang luar biasa. Dan orang Jogja adalah orang yang kreatif. Itu yang penting bagi kita. Wisata berbasis masyarakat ya Pak ya, ini menjadi suatu peluang baru yang bisa dikembangkan di Yogyakarta. Artinya dengan potensi alam yang dimiliki, dengan masyarakat yang ada di dalamnya, ini bisa dikembangkan menjadi wisata yang begitu menarik untuk para wisatawan datang ke Yogyakarta. Lalu Pak, sejauh ini apakah ini juga sudah berjalan dalam artian, tadi kan Bapak sempat cerita ada nanam alpukat di Kaliurang, kemudian juga mungkin beberapa destinasi wisata yang ternyata sudah menerapkan wisata berbasis komunitas. Sejauh ini seperti apa Pak? Iya, saya kira jelas kalau wisata yang berbasis masyarakat, saya kira jelas pelakunya mereka. Yang dapat kue juga mereka. Ya, bagaimana tinggal mereka kreatif. Satu contoh yang penting sehari ini, saya kira wisata yang berbasis alam yang luar biasa. Dia bisa menyajikan bagaimana kopi diseduh, bagaimana dia outbound, bagaimana dia tinggal di sana, bagaimana dia makan di sana. Itu bagi wisatawan sesuatu yang luar biasa. Experience luar biasa ya Pak ya. Ini yang mungkin bagaimana kita mencari celah-celah itu menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin di rumahnya dia sudah biasa makan, tetapi kalau makan di alam itu kan akan berbeda. Suasananya beda ya Pak ya. Saya juga penasaran Pak, kira-kira bagaimana nanti bisa menikmati suasana yang luar biasa di alam sambil menikmati makanan khas yang ada di daerah tersebut. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak Widi ya. Kita akan mengundang nantinya ada 2 narasumber yang akan bergabung bersama kita di sini dan juga ngobrol lebih dekat lagi seputar bagaimana wisata berbasis komunitas bisa berkembang di tengah kondisi pandemi COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ajang Sana.